Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Wawan Dharma Pundarika SPDB. Saya mengajar pendidikan agama Buddha di SMA Negeri 3 Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, program studi pendidikan agama Buddha di LPTK Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Banten, dengan nomor daftar ujian 2025207202. Nomor peserta PPG 187112500021 dan nomor induk mahasiswa PPG 02501250131869. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 3 Bandar Lampung. Berikut video praktik pembelajaran saya. Ucapkan salam. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita memanjatkan doa Namakaragata. Arahang sama sambuddho bhagava buddhang bhagavatam abhivademi swakato bhagavata dhammo dhammam namasami supatipanno bhagavato sawaka samho sanghang namami. Sadasata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua hidup bahagia. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, lebih dahulu saya akan absen ya. Absen kehadiran. Yang pertama Anis Kurniatika Lestari hadir. Yang kedua Dwi Handayani hadir. Oke, hadir semua ya. Oke, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita hening sejenak, kita duduk sejenak ya. Kita duduk bermeditasi. Semoga dengan ketenangan ini kita nanti akan belajar lebih nyaman. Meditasi dimulai. Cukup. Oke, meditasi selesai. Oke, saya akan menjelaskan materi pada kesempatan pagi hari ini. Yang akan kita pelajari adalah tema moderasi ya. Sebelumnya sudah pada tahu belum moderasi itu apa? Dwi, moderasi itu apa? Dwi, silakan. Moderasi itu cara pandang. Cara pandang. Ada lagi, Anis? Kalau menurut saya, moderasi itu jalan tengah. Jalan tengah. Oke. Saya jelaskan pengertiannya dulu ya. Jadi moderasi itu berasal dari kata moderatio yang artinya itu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Ya, itu pengertiannya. Terus moderasi beragama adalah cara pandang, sikap beragama yang tidak ekstrim, praktik agama yang tidak berlebihan dan menghargai perbedaan. Nah, itu pengertiannya ya. Jadi kalau beragama itu ya cara pandangnya itu harus lurus gitu. Jadi sikap beragama juga tidak ekstrim, tidak berlebihan, itu maksudnya. Dan praktik agamanya tidak berlebihan. Terus dalam ajaran Buddha, hal ini
sejalan dengan jalan tengah atau yang pernah disebut dalam agama Buddha itu adalah Majjhima Patipada, yang menghindari kehidupan penuh kemelekatan maupun penyiksaan diri. Nah, itu adalah sekilas dari pengertian moderasi beragama dalam agama Buddha. Terus ada pertanyaan, seberapa pentingkah moderasi beragama? Kalau kita tahu bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, ya, bangsa yang plural atau terdiri dari beberapa suku, agama, ras, dan budaya. Nah, Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan semuanya itu. Jadi miniatur dunia itu adalah keberagaman, itu adalah di Indonesia itu sendiri. Terus pentingnya apa? Mencegah konflik. Kalau orang beragama itu dia berpikirnya moderat, ya, tidak ekstrim, itu akan mencegah konflik, mempererat kesatuan, dan mengembangkan potensi diri yang membangun negara yang damai. Jadi kalau kita beragama, ya kita harus mementingkan sifat-sifat moderat atau moderasi itu sendiri, ya. Terus akibat yang tidak paham yang ekstrim, akibat paham yang ekstrim itu bagaimana? Nah, maka akan terjadi pertengkaran. Kalau orang itu tidak moderat, ya, tidak moderasi dalam agama, itu akan menimbulkan banyak permasalahan. Contohnya akan ada pertikaian, ada terjadi peperangan antar bangsa, ya, yang tidak memiliki nilai-nilai moderasi beragama. Nah, itu pengertian dan seberapa pentingnya dari nilai-nilai moderasi beragama. Oke, untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai Buddhis dalam moderasi, ya. Jadi nilai-nilai Buddhis dalam moderasi itu ada yang pertama metta. Metta artinya apa? Cinta kasih, ya. Metta artinya cinta kasih, dan karuna ulas asih, mudita simpati, upeka keseimbangan batin. Nah, ini adalah nilai-nilai dari moderasi dalam agama Buddha. Ada cinta kasih, ada welas asih, ada simpati, dan keseimbangan batin. Nah, nilai-nilai ini membentuk sikap yang damai dan seimbang dalam menghadapi perbedaan, ya. Kita ketahui tadi yang di depan sudah saya jelaskan bahwa kita itu adalah negara yang majemuk, ya. Negara yang kaya dengan akan budaya, suku, ras, dan lain-lain. Nah, kita sebagai warga Indonesia, kita harus bisa menyikapi atau bahasa lainnya, kita harus menyikapi atau kita harus mengerti, kita harus menerima perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada contoh sikap moderat. Saya jelaskan di bawah tulis, ya. Jadi yang pertama, ini adalah contoh sikap moderat itu tidak mencela agama lain. Kalau mencela agama lain boleh nggak? Tidak, kan? Nah, artinya ini adalah nilai-nilai yang sangat penting, ya, dalam moderasi beragama. Yang pertama, tidak mencela agama lain. Terus yang kedua, itu bersikap terbuka dalam perbedaan, ya. Yang saya jelaskan tadi, kita harus menghargai perbedaan, ya, entah itu agama, entah itu suku, ras, dan budaya segala macam. Terus yang ketiga, ini menyelesaikan konflik dengan damai, ya. Jika ada permasalahan konflik antar agama, itu kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan damai, ya. Apalagi dengan musyawarah dan lain-lain, tidak dengan kekerasan intinya. Terus yang keempat, ini menjalankan ajaran agama dengan bijaksana dan tidak fanatik. Nah, kita itu belajar agama supaya kita itu belajar baik, ya, bukan belajar untuk mengomentari seseorang. Nah, itu adalah contoh sikap dari moderat. Oke, paham? Paham, ya, sampai sini, ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu Majjhima Patipada atau jalan tengah, ya, yang saya sebutkan tadi.
Jalan tengah adalah inti ajaran Buddha yang menjauhkan dari dua ekstrim ya. Jadi tidak ekstrim ke kiri atau tidak ekstrim ke kanan. Ya, terus ekstrim ke kiri itu maksudnya apa? Hidup penuh dengan nafsu atau kesenangan. Jadi kalau misalkan pelatihan dalam agama Buddha itu bukan hidup itu bukan diperuntukkan untuk kesenangan-kesenangan semua. Terus ekstrim ke kanan gimana? Tidak menyiksa diri, ya, tidak berlebihan, latihan itu tidak berlebihan. Seperti Buddha dulu pernah bertapa selama berapa tahun? 6 tahun kan? Buddha sendiri kan dulu pernah bertapa selama 6 tahun itu tidak menghasilkan apapun, ya. Bahwa 6 tahun itu ternyata sia-sia sampai badannya kurus, ya, tidak makan dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh penyiksaan diri, ya. Itu termasuk dalam ekstrim beragama dengan ekstrim berlebihan. Nah, terus sikap moderat adalah praktik nyata dari jalan tengah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita kalau beragama itu ya memakai Majjhima Patipada atau jalan tengah ya. Jalan tengah itu yang artinya yang saya tadi jelaskan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, kita ambil jalan tengahnya gitu. Ya paham ya? Saya jelaskan satu persatu dari mulai pandangan benar yang atau yang bahasa Palinya itu samaditi ya. Pandangan benar itu adalah memahami 4 kebenaran mulia atau hukum karma dan hakikat kehidupan. Itu yang dimaksud dengan pandangan benar. Terus yang kedua, pikiran benar itu bahasa Palinya adalah sama sankappa, yang artinya niat yang terbebas dari nafsu, kebencian dan kekerasan, memiliki niat penuh cinta kasih dan tidak menyakiti. Nah, itu ya. Terus yang ketiga, ucapan benar adalah menghindari berbohong ya. Kita tahu ucapan benar ada di sila keberapa? Pancasila sila keberapa? Kedua, tidak omong kosong ya, omong kosong atau tidak berbohong, berkata kasar, memfitnah dan berbicara sia-sia. Terus yang keempat adalah tindakan benar. Nah, tindakan ini artinya perilaku kita. Perilaku kita itu harus baik, tidak membunuh, mencuri dan melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Yang kelima, penghidupan benar. Ini pencarian nafkah dengan cara yang jujur, ya, tidak merugikan orang lain dan lain-lain. Terus yang keenam itu ada usaha benar atau sama wayang bahasa Palinya, berusaha untuk menghentikan pikiran buruk dan mengembangkan pikiran yang baik. Terus yang ketujuh adalah perhatian benar atau samasati, kesadaran penuh terhadap tubuh, perasaan, pikiran, dan fenomena atau yang biasa orang melakukan itu meditasi mindfulness ya, berkesadaran, hidup berkesadaran. Yang terakhir yaitu konsentrasi benar atau sama samadhi ya, fokus pikiran yang mendalam, biasanya melalui meditasi samatha untuk mencapai ketenangan batin ya. Oke, jadi kesimpulan kita belajar moderasi pada pagi hari ini adalah moderasi dalam agama Buddha adalah cara beragama yang seimbang ya, kesimpulannya itu tidak ekstrim dan adil. Nah, itu kesimpulannya yang pertama. Saya bacakan yang kesimpulan kedua, yaitu moderasi beragama adalah sikap yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita dapat hidup berdampingan dengan damai dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, ras dan budaya. Ya, jadi itu kesimpulannya. Untuk kegiatan penutup yaitu refleksi ya. Jadi refleksi di sini ada 2 soal yang akan dikerjakan. Yang pertama, sudahkah
saya bersikap moderat. Nah, terus yang kedua, bagaimana saya menyikapi perbedaan. Oke, dari dua soal ini nanti kalian kerjakan ya. Tulis soalnya dan silahkan dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan? Sudah? Oke, kalau sudah, bukunya dikumpul, silakan mana? Bukunya dikumpul, nanti saya koreksi ya, nilai saya nilai. Oke, dengan berakhirnya kalian mengerjakan tugas refleksi, maka pertemuan kali ini sudah habis ya. Maka saya ucapkan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti ya. Mengerti. Oke, untuk penutup silakan dipimpin dengan doa. Marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan memanjatkan doa nama Karagata. Araham sama sambuddho bhagava buddham bhagavantam abhiwademi swakato bhagavata dhammo dhammam namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sangham namami. Sabesata bhavantu sukhita. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Oke, baik, terima kasih. Pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya. Ya, saya akhiri. Selamat pagi. Namo Sang Yang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya.